Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah liman 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala a'immatil umam, siyama ala sayyidihim al-khatam wa alihil hadina ila tariqil umam wa ala man ittaba'a minal arab wal ajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, selalu ada yang lebih agung, yang lebih abadi, yang lebih eksis, yang lebih indah, yang lebih penyayang, yang lebih kuat, yang lebih berwibawa, yang lebih alim, yang lebih bijak, yang lebih lembut, yang lebih membimbing dari apa yang kita cintai, yang kita sayangi. Kecintaan manusia atau objek-objek yang dicintai manusia, disayangi manusia, diharapkan manusia, dirindukan manusia, yang selalu menjadi pusat perhatiannya, itu berproses. Mungkin sewaktu muda kita mencintai boneka, mencintai permainan, mencintai uang. Kemudian setelah kita bertambah usia, maka objek kecintaan kita juga menjadi berbeda. Kita menjadi mencintai emas, permata, rumah yang mewah, karir yang cemerlang, istri yang cantik, kolam renang, pekerjaan yang mapan. Dan kemudian setelah kita beranjak dewasa lagi, maka kecintaan kita juga berubah menjadi lebih abstrak, lebih spiritualis. Menurut penelitian, hal yang paling disukai dan paling berpengaruh bagi manusia dewasa, yang akan melanggengkan kebahagiaan dan kesenangannya, adalah dua hal, yaitu good healthy, kesehatan yang baik, dan warm relation, relasi yang hangat, hubungan yang hangat. Manusia-manusia pembelajar yang terus meningkatkan dirinya, menyadari bahwa emas, permata, harta karun, rumah yang mewah, kekayaan, barang-barang, mobil, motor, harta, properti, kebun, sawah, itu membosankan. Itu hanya sekedar dibutuhkan kalau bermanfaat bagi orang lain. Kalau itu hanya untuk kepentingan pribadi, kesenangan pribadi, kepuasan pribadi, itu menjadi hal yang membosankan, hal yang biasa. Bahkan itu menjadi hal yang akan merenggut kebahagiaan manusia. Kebahagiaan manusia dalam kesehatan yang baik, dalam relasi yang hangat dengan orang-orang yang dekat dengan dirinya. Dan pada akhirnya kita akan memilih orang yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai, yang paling kita ingat terus adalah keluarga kita, anak kita atau istri kita. Itu mungkin person yang sulit kita berpisah darinya. Kita tidak ingin berpisah darinya, karena menurut penelitian juga
Stres atau depresi yang paling akut adalah kehilangan orang yang kita cintai. Jadi di ranking yang tertinggi, keluarga yang kita cintai itu mencapai puncak yang kita terikat benar dengannya. Jadi selain Tuhan, adalah hal lain yang mengikat kita, yaitu orang-orang yang kita cintai. Yang mungkin kalau kita terlalu berlebihan mencintai manusia, itu bisa menggantikan Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Tapi namun dengan mata hati kita, dengan kesadaran kita, kita menyadari bahwa apa yang kita cintai, yang kita sayangi itu terbatas. Mereka akan meninggal dunia, mereka tidak bisa menghentikan penyakit, mereka tidak bisa menghentikan kematian, mereka akan berubah, bahkan berubah menjadi membenci kita. Sementara ada yang tidak berubah, yang selalu menyayangi kita, yang selalu membimbing kita, memberikan perhatian kepada kita, yang selalu bijak, yang menguasai kita semua. Keluarga yang kita cintai, anak atau istri atau siapapun yang begitu mengikat hati kita, itu tidak bisa menciptakan hujan, tidak bisa menciptakan pohon-pohon yang hijau, angin yang sepoi-sepoi, tidak bisa menurunkan hujan, tidak bisa menumbuhkan tanaman. Kenapa kita begitu terikat dengan mereka? Sementara ada zat yang begitu penyayang, begitu perhatian, kita lupakan. Dalam hadis Imam Husain mengatakan, "Madza wajada man faqadaka?" Apa yang akan kau temukan kalau engkau kehilangannya? Apa yang kau rasakan? Apa keuntunganmu kalau engkau kehilangannya? Tidak ada keuntungan. Kamu tidak menemukan apapun, tidak merasakan apapun kalau kehilangan Tuhan. Apapun yang kamu miliki, yang kamu koleksi, yang kamu kuasai, harta benda, keluarga, masyarakat, komunitas, jaringan, emas, cincin berlian, karir, kedudukan, itu hal-hal yang tidak memberikan apapun, tidak memberikan makna apapun kalau kamu kehilangan Tuhan. Namun kalau kita terlalu berlebihan mencintai manusia, mencintai keluarga, mencintai selain Tuhan, saat jauh dari mereka, saat berjarak dari mereka, saat kita kehilangan apa yang kita cintai, harta benda maupun manusia atau keluarga, ketika kita kehilangan, kita merasa terasing. Faqdul habib gurbah. Kehilangan habib, kehilangan orang-orang yang kita cintai itu kita menjadi terasing. Terasing, kesepian, kesendirian. Itulah akibat kita mencintai selain Tuhan. Karena selain Tuhan itu mungkin tidak ada. Suatu hari mereka akan hilang. Suatu hari mereka akan mati. Suatu hari kita akan terpisah. Suatu hari kita akan berjauhan. Kita tidak perlu merasa terasing, merasa kesendirian, karena ada kekasih lain yang agung, yang selalu hadir. Fi kulli syai'in wa fi kulli makan, wa huwa ma'aka aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu kemana saja, di mana saja. Dia selalu hadir. Kamu jauh,
Dia pun jauh, kamu dekat, dia pun dekat. Dalam mencari kebahagiaan itu, menurut seorang pakar psikolog, Seligman, ada 3 tahapan. Pertama, manusia mencari kenikmatan secukupnya. Tapi ingat, semakin mencari kenikmatan, semakin kita sulit dipuaskan. Ada hukum paradok. Dan juga jebakan kebosanan. Bosan karena terlalu banyak. Bosan karena terlalu mudah. Bosan karena terlalu ekstrim. Kita akan bosan dengan kesenangan, dengan kenikmatan itu. Meningkat lagi karena kita sudah dewasa, maka have a good life. Hal yang membahagiakan, seperti yang tadi saya katakan, adalah hubungan atau kegiatan yang membuat kita mengalami flow. Kita akan terserap dalam kegiatan itu seakan-akan waktu berhenti bergerak. Timeless, tidak berwaktu. Karena menjadi orang yang berharga bagi orang lain, menjadi orang yang berguna bagi orang lain, itu membahagiakan. Itu lebih bahagia daripada Anda memiliki kedudukan, memiliki harta, memiliki properti apapun. Menjadi orang yang berkontribusi bagi masyarakat sebanyak-banyaknya. Ketika kita semakin cerdas atau pintar lagi, kita akan menemukan kebahagiaan lain, yaitu have a meaningful life. Memiliki semangat bermanfaat untuk orang lain atau untuk makhluk lain. Merasa hidup lebih memiliki makna yang lebih tinggi dan lebih abadi dibandingkan diri kita sendiri. Melampaui diri kita sendiri. Melampaui batas-batas diri kita. Karena diri kita itu terdiri dari berbagai tingkatan. Nah, disinilah sebenarnya kita sedang mempraktekkan akhlak Tuhan. Takhallaku bi akhlakillah. Jadi yang membuat bahagia itu adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membuat bahagia itu adalah meniru, mengimitasi akhlak Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.